sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa kalau pada siang hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah melalui teknologi yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri, nama Ibu Ika Tridiana Sitio, anak-anak bisa memanggil Ibu Ika. Dan untuk memulai ibadah chapel pada hari ini, kita akan membuka di dalam doa dan Ibu akan memimpin. Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh senantiasa memaknai setiap anugerah yang boleh Tuhan berikan buat kehidupan kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan memulai ibadah chapel. Biarlah kiranya Tuhan berkati kami, berkati hati dan juga pikiran kami sehingga kami bisa fokus. Dan Tuhan berkati juga untuk telinga kami sehingga kami mau dengar-dengaran. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, sebelum kita memulai pembahasan firman pada hari ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu yaitu Kasih Bapa. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak boleh sambil menyanyikan dengan suara ataupun dalam hati, dan biarlah kiranya juga kita bisa memaknai lagu ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Cinta-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan
atas cintamu. Topik chapel kita pada hari ini yaitu adalah tentang kebebasan Kristen. Mari kita akan buka Alkitab kita dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Bapak, Ibu, dan anak semua bisa baca dari tempat masing-masing. Ibu Ika akan bacakan perikopnya secara utuh. Oke, dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jikalau engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ya, demikianlah pembacaan firman ya dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Nah, judul dari perikop ini adalah tentang persembahan berhala. Walaupun sesungguhnya inti dari bagian ini bukan hanya sekedar kasus penyembahan berhala, melainkan bagaimana kita bisa bersikap kepada mereka yang lebih lemah daripada kita. Nah, kita akan lihat dulu ya konteks kondisi jemaat di Korintus pada saat itu. Nah, pada masa itu orang-orang Kristen, khususnya jemaat yang ada di Korintus itu merasa terganggu dengan memakan makanan atau daging ya yang dipersembahkan kepada berhala, karena di zaman itu orang memotong ayam atau bahkan binatang yang lainnya untuk dijual di pasar. Nah, daging-daging yang mereka jual itu adalah daging-daging yang dipakai untuk upacara-upacara persembahan berhala. Nah, kalau ada sisa, itulah yang akan mereka bawa ke pasar untuk dijual, dan sebagian orang-orang Kristen yang mengetahui hal ini tentunya akan menolak untuk memakan daging seperti itu ya. Di akhir ayat ini Paulus menekankan bahwa apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudara seiman, ia untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi supaya tidak menjadi batu sandungan. Nah, kemudian di zaman itu juga jemaat Korintus melihat diri mereka sebagai jemaat yang memiliki pengetahuan. Artinya, apa yang mereka ketahui dalam pemikiran mereka itulah yang menjadi modal ya untuk mereka bertindak atau bersikap terhadap pemahaman yang mereka miliki. Kenapa bisa demikian? Karena saat itu juga berkembang sebuah ajaran yang bernama Gnostisisme. Nah, ajaran ini mengajarkan bahwa penekanan ya terhadap tingkat kerohanian
seseorang itu dianggap lebih tinggi ketika kita bisa berhasil mencapai pengetahuan yang dalam. Nah, pengetahuan yang dalam ini didapat dengan mengerti atau memaknai makna rohani yang tersembunyi dari kitab suci. Sehingga mereka akhirnya menjadi sombong, menjadi berbangga diri, karena mereka merasa mereka memiliki pengetahuan yang dalam terhadap makna-makna yang ada dalam kitab suci, karena mereka merasa memiliki akses pada pengetahuan itu. Nah, karena adanya pemahaman-pemahaman ini, sehingga menimbulkan kontras yang terjadi antara pengetahuan dan juga kasih. Kenapa kaitannya dengan kasih? Karena yang pertama ya, kita akan lihat pengetahuan dengan kasih. Jadi, yang pertama ya, puncak atau kegenapan dari pengetahuan itu sendiri adalah kasih. Ketika pengetahuan tidak didasari kasih atau pengetahuan tanpa kasih, maka akan membuat orang menjadi sombong dan bermegah diri, karena pengetahuan pada naturnya memang bersifat membangun diri sendiri. Kita belajar dan kita menjadi tahu, dan itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan kalau hal ini tidak disertai dengan kasih, maka pengetahuan ini akan cenderung membuat kita untuk menghina atau menghakimi orang yang kurang tahu. Orang yang banyak pengetahuan mungkin menganggap orang-orang yang kurang tahu itu lebih rendah, ya. Itu salah satu ciri khas ketika hidup yang berpusat pada diri sendiri. Padahal seharusnya pengetahuan itu adalah bersifat I know that I don't know. Jadi saya tahu bahwa saya itu nggak tahu gitu. Nah, di ayat yang kedua Paulus mengatakan ya, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Nah, ini merupakan salah satu prinsip juga ya yang dikatakan oleh Socrates ya, yaitu I know that I don't know. Saya tahu bahwa saya tidak tahu. Nah, artinya ketika seseorang menyangka bahwa ia punya pengetahuan ya, maka sejujurnya saat itu juga dia belum mencapai pengetahuan tersebut. Mengapa demikian? Karena titik di mana seseorang mungkin merasa bahwa dia memiliki pengetahuan, nah itu juga adalah titik di mana sebenarnya kurang adanya harapan untuk maju. Sehingga merasa puas dengan apa yang mungkin menurut ia ketahui saat itu, yang menjadi pengetahuannya. Sebab, yang ketiga ya, seharusnya memang pengetahuan sejati itu tidak bersifat finish, artinya sudah selesai sampai di situ. Harusnya pengetahuan sejati itu berlangsung sepanjang hidup ya, sepanjang hayat. Orang yang mengaku kalau tidak tahu berarti ada harapan untuk dia tahu gitu. Sedangkan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui segala sesuatu, dia mengetahui segala pengetahuan dalam bentuk apapun, sebenarnya dia belum tahu ya. Karena itu tadi, pengetahuan harusnya itu bersifat unfinished, seumur hidup gak akan pernah selesai sampai kita ketemu dengan Tuhan face to face. Dan yang terakhir, true knowledge is the love ya. Jadi seharusnya pengetahuan sejati itu adalah kasih gitu. Banyak orang yang mungkin menguasai doktrin, teologinya bagus, tetapi ketika dia berdiskusi dengan orang lain, dia bukan malah memimpin orang ke dalam pengetahuan yang benar, melainkan malah mengajarkan pengetahuan yang mereka miliki dengan sikap yang mungkin menghakimi atau merendahkan, sehingga orang tidak mengerti. Nah, pengetahuan yang seperti ini justru akan membuat orang menjadi sombong. Dan ingat, sebanyak apapun kita punya pengetahuan, kita tahu segala sesuatu, kita tetaplah bukan pribadi yang maha tahu. Karena satu-satunya pribadi yang maha tahu hanya Tuhan. Pengetahuan kita dibandingkan dengan kemahatauan Allah pasti itu sangat berbeda, jauh sekali bedanya. Oke, selanjutnya kita mau lihat prinsip kasih. Di dalam ayat yang ketiga Paulus mengatakan bahwa orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Kenapa di sini Paulus nggak mengatakan kalau orang yang mengasihi Allah pasti mengenal Allah? Nggak kayak gitu ya. Bukankah ya kalau kita mengasihi berarti kita mengenal kan? Kalau kita mengasihi seseorang berarti kita mengenal seseorang itu. Berarti kalau kita mengasihi Allah berarti kita mengenal Allah. Tapi kenapa Paulus nggak berkata demikian? Karena orang-orang Korintus pada saat itu merasa bahwa selalu berpikir kalau mereka itu punya pengetahuan yang banyak, punya mengetahui segala sesuatu. Jadi Paulus nggak mau mereka jatuh ke dalam dosa kesombongan yang lebih besar dan lebih dalam lagi. Dan kata dikenal Allah di sini
dikaitkan dengan cinta kasih Allah sendiri kepada orang-orang umatnya yang dikenal tersebut. Bagaimana Allah memilih, mengenal, dan juga mengasihi orang-orang pilihannya. Dan hendaknya prinsip inilah yang selalu kita hidupi dan terapkan, di mana ketika kita mengatakan saya mengenal firman Tuhan, ya, mengenal doktrin, artinya kita mengasihi dan mencintainya, bukan hanya tahu ya, mengenal, tapi kita juga mengasihi serta mencintai Tuhan. Selanjutnya juga prinsip kasih itu selalu ditujukan untuk memperhatikan kepentingan orang lain selain apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan Paulus mengajak orang-orang Korintus untuk memiliki pengetahuan supaya mereka itu bisa memperhatikan iman yang lemah pada diri orang lain, bukan hanya pada diri mereka sendiri. Kalau kita mengasihi orang lain, pasti kita tidak akan menghina, tidak akan menghakimi, tidak akan merendahkan orang lain. Itulah orang yang mengasihi. Sehingga segala bentuk tindakan itu harus berdasarkan pengetahuan dan juga kasih. Ini dua hal yang tidak bisa kita pilih atau kita pisahkan, melainkan keduanya harus ada dan berjalan beriringan. Karena terdapat dua pilar tradisi yang Tuhan pilih untuk memuat berita di dalam Alkitab, untuk memuat pengetahuan di dalam Alkitab, yaitu yang pertama tradisi Yunani yang sangat menekankan pengetahuan termasuk rasio dan juga logika. Nah, yang kedua adalah tradisi Ibrani yang sangat menekankan hati nurani. Nah, kekristenan ini dibangun di atas kedua tradisi tersebut. Ya, karena pengetahuan tanpa hati nurani akan menjadi congkak. Tetapi hati nurani tanpa pengetahuan dan pengertian akhirnya membuat orang tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap, sehingga hidup dikendalikan hanya oleh emosi yang terjadi secara spontan saja, yang mengikuti hati nuraninya. Hal-hal semacam ini tidak jarang terjadi pada orang Kristen ya. Misalnya biasanya ketika setelah mengikuti KKR atau retreat akan menjadi sangat emosional dan mau mempersembahkan diri bagi Tuhan, mau menginjili, bahkan mau menjadi hamba Tuhan. Lalu lambat laun emosinya itu mungkin bisa padam karena kurang pengetahuan dan karena hanya dikuasai oleh keinginan atau emosi yang terjadi secara spontan lewat hati nurani. Sehingga hati nurani itu harus disertai dengan pengetahuan. Demikian pula sebaliknya. Kedua hal ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan tidak dapat untuk dipisahkan. Berdasarkan prinsip kasih dan juga pengetahuan yang sudah kita pelajari, kita akan melihat tentang prinsip kebebasan Kristen ya. Yang pertama bahwa pastinya dilandaskan atas kasih dan juga pengetahuan. Jadi ketika mungkin kalau kita hidup di zaman konteks jemaat Korintus ya boleh saja kita memakan persembahan berhala dan ini bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah karena ya ini bukan sesuatu yang salah dan kita tahu bahwa berhala sendiri itu bukan apa-apa, nggak ada apa-apanya dibanding Allah kita yang maha kuasa gitu. Nah, konsep ataupun prinsip kebebasan dalam dunia kekristenan itu bukan bebas yang sebebas-bebasnya, tetapi bebas yang memiliki batasan yang kita bisa bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jemaat Korintus dan juga untuk kita semua harus belajar dari Paulus ketika Paulus sendiri mengatakan berdasarkan kebebasannya sendiri Paulus boleh aja makan dan minum apapun, tetapi karena dia tahu ada orang yang menjadi tersandung apabila dia melakukan hal itu, ya ia lebih suka untuk menyangkal diri terhadap apa yang diperbolehkan. Artinya Paulus bersedia untuk membatasi kebebasannya demi mengasihi mereka yang mungkin lebih lemah imannya. Di kalimat penutupnya Paulus mengatakan kalimat yang cukup radikal ya. Aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku. Jadi di sini salah satu teladan yang benar-benar Paulus ajarkan kepada orang Korintus dan juga pada kita semua untuk menyangkal diri terhadap apa yang diperbolehkan atau bahkan terhadap apa yang kita suka, apa yang kita mau. Paulus berani menyangkal dirinya dan menunjukkan betapa dalam kasih Paulus kepada orang lain. Kalau kita lihat diri kita sendiri, ketika kita ditempatkan di posisi itu, apakah kita mau? Mungkin kalau mau jujur, kadang-kali kita sering egois ya, sering banget egois. Kita nggak mau kebebasan kita dibatasi, apalagi kalau kita tahu kita nggak salah gitu. Tapi itu bukanlah prinsip yang kita pelajari dari Paulus. Jadi
Mari kita belajar dari penyangkalan diri dalam pengertian seperti ini ya seperti yang Paulus lakukan. Memang kita mungkin nggak perlu cari tahu ya di bagian mana kita jadi batu sandungan buat orang lain. Tapi ketika kita hanya perlu mendengar ya dari orang lain, kalau memang ada orang yang tersandung dengan apa yang kita lakukan, ya sehingga kita bisa mengubah diri, mengevaluasi diri, bukan hanya membela diri dan juga mempertahankan dengan egois argumen diri kita sendiri. Mari kita bisa belajar menerapkan ajaran praktis yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus untuk memiliki landasan yang benar berdasarkan kasih dan juga pengetahuan, memiliki kebebasan secara kekristenan yang memiliki batasan yaitu firman Allah, dan juga mau menyangkal diri sendiri terhadap apa yang diperbolehkan, apa yang kita sukai sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong kita untuk lebih mengasihi orang lain, dan mengasihi orang lain berarti berkorban dan membatasi kebebasan diri sendiri. Demikian firman hari ini, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kalau Tuhan boleh sekali lagi mengingatkan kami, dan ajarkanlah kami ya Tuhan untuk kami boleh mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, dan juga membatasi keinginan atau kebebasan kami secara pribadi. Ajarkan kami untuk kami boleh menyelaraskan antara pengetahuan kami dengan kasih kami terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Ampunkanlah ya Tuhan kalau selama ini kami sering egois dan mementingkan diri kami sendiri. Tapi hari ini kami mau belajar untuk boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan kepada orang lain, dan juga terutama untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, biarlah itu boleh menjadi rema dan boleh kami terapkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah chapel kita hari ini sudah selesai. Terima kasih Bapak, Ibu, Guru, dan juga anak-anak sudah mengikuti kita dengan baik. Selamat menyambut weekend. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Tuhan memberkati.